pada hari yang kedua untuk materi LKPD. Tak lupa salat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Selamat malam Bapak dan Ibu dimanapun berada. Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat selalu, diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalani aktivitasnya masing-masing. Pada kesempatan hari ini, sebelum itu saya mengajak pada Bapak dan Ibu untuk selalu membaca ya, budayakan literasi terkait apapun demi perkembangan negara kita, bahwa literasi bangsa Indonesia sangat rendah. Ya. Terkadang saya juga suka lupa sehari kadang nggak baca gitu. Ya minimal baca artikel gitu, jurnal-jurnal gitu, biasanya gitu. Tapi kadang-kadang ya nggak ingat juga. Nah jadi mari kita saling mengingatkan untuk selalu membaca, membuka jendela dunia melalui web-web yang bisa menambah pengalaman, pengetahuan kita selaku guru PJOK ke depannya. Saat ini guru PJOK juga khususnya di Surabaya, PTM-nya dibatasi kembali menjadi 50% karena meningkat perharinya sekarang 500 ya di Surabaya. Mudah-mudahan di daerah Bapak dan Ibu tidak seperti itu sehingga Bapak dan Ibu bisa tetap maksimal tanpa ada rasa was-was atau khawatir. Ya, insya Allah segera berakhir pandemi ini. Amin. Akan ada beberapa hal yang harus kita cermati sebelumnya terkait kebijakan-kebijakan kepala sekolah. Saya sebelum memulai, saya ingin pemanasan dulu. Nah, pemanasan saya pada hari ini ada satu pertanyaan ya. Jawabannya boleh beda dan boleh sama. Pertanyaannya seperti ini. Ketika menjelang UN, ya ujian nasional, walaupun sebenarnya sekarang sudah dihapus, ya fenomena ini terjadi 2 tahun ke belakang karena mata pelajaran yang di UN-kan itu tidak ada PJOK, sehingga PJOK diliburkan, dikurangi, bahkan dihilangkan, diganti dengan mata pelajaran yang di UN-kan. Saya ingin tanya pendapat Bapak dan Ibu seperti apa terkait kejadian seperti itu. Silakan. Tidak lebih dari 2 menit per orang ya. Silakan, siapa yang menjawab pertama? Pak, saya boleh Pak. Oke, silakan Pak Ilyas. Pak Hasan, monggo Pak Hasan. Pak Hasan dulu boleh. Oke Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya menanggapi pertama ya terkait kebijakan tersebut saya kurang sependapat ya Pak ya. Karena walau bagaimanapun penjas tidak bisa dipandang mata pelajaran sebelah mata Pak. Karena dengan adanya penjas itu mata-mata pelajaran yang lain itu terbantu Pak. Karena penjas ini tujuan utamanya tadi salah satunya untuk meningkatkan aktivitas anak atau gerak anak, mencukupi kebutuhan gerak anak. Dengan tercukupi kebutuhan gerak dengan mencukupi kebutuhan anak akan gerak, maka anak menjadi sehat, bugar, kemudian insya Allah jarang sakit Pak. Kalau udah imbasnya sakit ini kan semua mata pelajaran kena jadinya Pak. Nah, jadi menurut saya seperti itu Pak, saya kurang sependapat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hasan. Next opinion, please. Oke, saya Pak Ridwan. Oke, silakan. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk jawaban saya, karena saya pelaku olahraga juga, termasuk guru olahraga, guru PJOK ya. Pernyataan seperti itu saya kurang setuju. Karena apa? Karena fenomenanya sekarang pelajaran penjas itu disepelekan. Jadi karena tidak ada ujian atau UN, cuma mata pelajaran tertentu, akhirnya siswa-siswa menganggap PJOK itu cuma sekedar hiburan saja, ya tidak begitu penting, hanya selingan saja. Nah, terus dikaitkan dengan Indonesia itu kan untuk meningkatkan prestasi itu melalui olahraga, salah satunya sangat penting sekali loh bagi saya.
di mana di situ kita keluar negeri kita menyanyikan Indonesia Raya itu jarang, karena kan ada dua, kalau enggak keacaraan negaraan atau prestasi, cuma dua itu saja Indonesia Raya bisa dikumandangkan. Nah, makanya mungkin kalau dianggap serius atau bisa di UN kan itu bisa meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next opinion, please. Baik Pak, saya Pak. Oke, Septi, Iya, silakan. kalau pendapat saya sendiri, saya sangat tidak setuju ya Pak, karena menurut saya pembelajaran PJOK itu bukan pelajaran yang apa ya, hanya sekedar sampingan. Kalau untuk menurut saya itu apalagi di masa pandemi seperti ini, PJOK itu menjadi hiburan untuk anak-anak sendiri, karena daring, jadi anak-anak menantikan pelajaran daring PJOK seperti itu, apalagi tidak ditiadakan, jadi anak-anak menurut saya itu kurang efektif ya Pak, seperti itu. Jadi PJOK tetap bagian dari mata pelajaran yang penting untuk pendidikan, seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Septi. The next opinion, please. Saya, Pak. Oke, Pak Ibu silakan. Ya, terima kasih atas penjelasan yang diberikan, Pak. Sependapat dengan teman-teman yang lain bahwa saya juga kurang setuju kalau PJOK itu ditiadakan. Pertama, bisa terjadi kepahaman bahwa mata pelajaran PJOK itu tidak terlalu penting seperti yang dikatakan dari teman-teman, padahal kalau kita lihat PJOK itu merupakan mata pelajaran yang bisa dikatakan kompleks. Ada kesehatan, ada ilmu menghitung, matematikanya juga, bahkan ada psikologinya juga. Nah, itu bisa menjadi salah satu mata pelajaran yang penting bagi saya. Apalagi di lalu PJK ini kita juga dapat merintis cita-cita, Pak. Kan banyak itu sekarang masuk kepolisian melalui jalur prestasi. Ya, prestasi olahraga kan dibuka, jalur TNI prestasi olahraga itu dibuka. Apalagi kalau mau kita daftar melalui tes polisi, tes tentara, pasti akan ada tes yang namanya tes jasmaninya. Itu menjadi menurut saya menjadi tolak ukur yang penting bagi pelajaran PJK di sekolah. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Edi. The next opinion, Mr. Arif or Mr. Taufik, Mr. Azhar. Baik Pak, ya Pak. Oke, silakan. Kalau menurut saya Pak, ya saya sangat tidak setuju jika jam PJOK dikurangi atau ditiadakan, karena bagaimanapun PJOK mata pelajaran keterampilan gerak anak di situ akan terbentuk, bagaimana mereka keterampilan gerak mereka bisa disalurkan Pak di pembelajaran PJOK. Saya kira itu saja Pak. Oke, terima kasih Pak Taufik. Silakan yang lain, Pak Arif, Pak Azhar. Silakan Pak Arif. Ampun saya.
Oke, terakhir Pak Azhar silahkan. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Sebenarnya saya tidak terlalu menangkap tadi, apakah ini terkait dengan pelajaran yang dihilangkan di UN atau dihilangkan atau bagaimana Pak? Soalnya begini Pak, kalau misalnya terkait setuju atau tidaknya saya PJOK tidak di ujian nasional kan, bukan hanya PJOK Pak, justru saya setuju kalau semua pelajaran tidak ada ujian nasionalnya Pak, karena menurut saya bisa mengadakan ujian nasional ketika taraf pendidikan atau kualitas pendidikan di Indonesia merata Pak. Artinya bagaimana? Kenapa pemerintah memberikan standar segini sedangkan di daerah-daerah tidak terjamin bahwa kualitas SDM, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana merata di Indonesia. Jadi justru saya setuju kalau misalnya nilai dari mata pelajaran PJOK itu ditentukan oleh guru yang mengajar Pak, bukan dari pemerintah dengan taraf atau nama ujian nasional itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Jadi pertanyaannya itu setuju atau tidak kalau mata pelajaran PJOK itu dihilangkan diganti dengan mata pelajaran yang di UN. Biasanya kan gitu di sekolah-sekolah ya. Diganti matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, biasanya gitu. Ada juga sekolah yang di beberapa itu jam ke 0. Jam ke 0 itu kan mulainya jam 6. Jadi PJOK-nya hanya 1 jam, 06.00 sampai 06.45. Seharusnya PJOK itu kan 2, tapi ini dipakainya hanya 1. Ada juga di beberapa madrasah, ya, baik MTS maupun madrasah MA, ya, MTS atau MA, itu PJOK-nya hanya 1, jampel. Sisanya dipakai untuk mata pelajaran yang lain. Tapi di situ peran guru PJOK tidak bisa apa-apa. Nah, di sini kan letaknya MGMP itu di situ. Tapi nggak pernah berani MGMP untuk menyentuh seperti itu. Padahal itu sudah wewenangnya. Ya, PGRI, MGMP, KKG, gitu, KKO. Saya sendiri mengajak kepada Bapak dan Ibu, jangan mau PJOK itu dihilangkan atau diganti dengan mata pelajaran yang di-UN-kan. Bayangkan PJOK hanya seminggu sekali, bugar saja tidak, ini diganti. Maka negara Indonesia akan semakin merosot tingkat kebugarannya di dunia. Semakin tidak bugar, semakin sulit untuk mencapai tingkat cerdas. Kita kan harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan gitu bunyinya. Bagaimana mau cerdas kalau jasmaninya tidak pernah dilakukan, tidak pernah dijaga. Nah, ini fenomena-fenomena seperti ini saya minta Bapak dan Ibu harus siap ya, selaku guru PJOK. Sebentar lagi Bapak Ibu akan mencapai guru yang profesional. Ya, harus berani itu melawan kebijakan. Ya, tapi ungkapkan dengan cara yang sopan, yang lembut. Tidak dengan teriak-teriak, demo, dan tidak ada landasan. Semuanya harus ada landasan. Begitu Bapak dan Ibu sebagai pemanasan. Sebagai pemanasan kita pada hari yang kedua ini. Pak Edi sudah siap untuk presentasi? Siap Pak. Oke, silakan. Saya izin share screen Pak. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah Pak. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Pak Ridwan selaku dosen pembimbing pada perkuliahan pada malam hari ini, dan saya hormati termasuk teman-teman mahasiswa PPD yang masih tetap semangat mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Untuk menyingkatkan waktu, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penyusunan LKPD yang saya susun dengan materi pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Adapun yang di atas seperti penyusunan format LKPD pada umumnya, yaitu ada biodata, ada serta pendidikan, ada mata pelajaran, ada kelas, ada semester genap, ada metode pembelajaran yaitu pembelajaran jarak jauh daring, pertemuan pertama, alokasi waktu dari 3 kali 45 menit dengan materi pembelajaran pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Untuk kompetensi dasar dan IPK, yaitu yang pertama adalah 3.10 memahami pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dan pada kompetensi dasar 4.10 yaitu memaparkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Dengan indikator penyampaian kompetensi, yang pertama adalah mengidentifikasi konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang kedua adalah menjelaskan konsep pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Yang ketiga adalah menentukan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruh kesehatan. Dan yang keempat adalah menganalisis pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruhnya terhadap kesehatan. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang keterampilan, yang pertama adalah memaparkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruh terhadap kesehatan. Yang kedua adalah menerapkan pola makan sehat, bergizi dan seimbang serta pengaruh terhadap kesehatan. Untuk tujuan pembelajarannya insya Allah sudah sama. Yang pertama adalah mengidentifikasi, menjelaskan, menentukan, menganalisis. Ini kompetensi dasar keterampilan. Yang pertama adalah memaparkan, yang kedua adalah menerapkan. Adapun yang selanjutnya yang bagian C, yaitu informasi pendukung. Informasi pendukung ini yang saya masukkan adalah pengertian dari pola makan yang bergizi dan seimbang. Terus yang kedua adalah pengertian dari makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga adalah kriteria makanan sehat. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya adalah gizi seimbang, pengertian dari gizi seimbang. Yang selanjutnya adalah kriteria gizi seimbang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang selanjutnya adalah ini adalah gambar contoh isi piringku. Maksudnya isi piringku ini adalah kriteria gizi seimbang dalam 1 kali porsi makan. Jadi sudah terbagi, ada lauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok. Dan di kolom sebelah kanan yaitu ada video pembelajaran. Yang pertama adalah video edukasi gizi seimbang. Yang kedua adalah video tentang menjaga tubuh dengan pola makanan sehat dan bergizi yang baik dikonsumsi sehari-hari dengan sistem scan barcode atau QR code. Yang selanjutnya adalah petunjuk umum. Petunjuk umum yang pertama adalah berdoa sebelum mengerjakan tugas. Yang kedua adalah pelajari kembali materi yang sudah dibagikan di Google Classroom. Jadi saya menggunakan Google Classroom untuk membagikan materi pembelajaran. Yang ketiga, jika sumber tidak cukup, kalian dapat mencari dari sumber lain internet atau buku paket yang membahas tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Yang keempat, batas akhir pengumpulan LKPD 1 minggu setelah pembelajaran selesai. Yang kelima, semua tugas baik jawaban soal dan video praktek dikirim kembali ke Google Classroom. Dengan saya cantumkan
link Google Classroom-nya, link kelas. Selanjutnya ada langkah-langkah. Yang pertama adalah buka forum PJOK kelas studi di Google Classroom, bisa melalui scan barcode ini. Kemudian pilihlah materi pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Kemudian simaklah dan pahami video pembelajaran yang telah disediakan. Yang pertama ada 2 video. Yang pertama menjaga tubuh dengan pola makan sehat dan bergizi yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari beserta link. Yang kedua adalah video edukasi tentang gizi seimbang. Videonya insya Allah sama dengan yang saya cantumkan pada ini, pada link barcode ini. Selanjutnya, dari video tersebut amati jenis-jenis zat pada tiap makanan yang ada di video. Yang ketiga, identifikasi jenis-jenis makanan yang telah adik-adik konsumsi pada hari ini beserta zat gizi yang terkandung pada makanan tersebut. Tuliskan ke dalam kolom yang telah disediakan. Yang keempat, tentukan status pola makan adik-adik berdasarkan makanan yang adik-adik telah konsumsi dan berikan penjelasannya. Yang kelima, paparkan kepada teman-teman hasil pengamatan adik-adik secara bergantian dengan teman-teman dan analisislah hasil pemaparan teman untuk melakukan tanggapan. Yang keenam, buatlah kelompok diskusi terdiri dari 5 orang dan tentukan bahan diskusi tiap kelompok, lalu diskusikan hasil penyusunan materi diskusi kelompok adik-adik. Setelah selesai mengerjakan LKPD, kemudian diupload ke forum PJOK kelas 7 di Google Classroom. Jadi untuk di LKPD ini ada 2 tugas. Yang pertama adalah tugas mandiri, yang kedua adalah tugas secara berkelompok. Nah, untuk tugas secara mandirinya yaitu mengidentifikasi makanan yang telah dikonsumsi. Maksudnya ini nanti murid saya perintahkan untuk menuliskan makanan-makanan apa saja yang telah dia konsumsi pada hari itu, pada hari itu. Lalu dari makanan tersebut dituliskan zat gizi yang terkandung dalam makanan yang telah mereka konsumsi. Jadi setelah menuliskan zat gizi yang telah mereka konsumsi, terus di kolom sampingnya itu menuliskan fungsinya bagi tubuh itu apa sih untuk ketika mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi ada 5 kolom sama nama makanan, terus dari makanan tersebut mengandung zat gizi apa, lalu zat gizi tersebut berfungsinya bagi tubuh itu apa. Nah, setelah itu menuliskan tentukan status pola makan kalian. Nah, jadi pada hari itu kira-kira pola makan adik-adik itu apakah sudah sehat, apakah sudah bergizi, dan apakah sudah seimbang dengan kriteria sehat yang di atas tadi di pembahasan di informasi pendukung. Saya scroll dulu. Dengan kriteria sehat yang pertama adalah higienis, bergizi, berkecukupan, mudah dicerna, dan tidak mengandung bahan pengawet. Dengan kriteria gizi seimbang, ini ada kriteria gizi seimbangnya yaitu sekitar 1,5 piring berisi sayur dan buah-buahan dan lain-lain dan seterusnya, kurang lebih seperti ini dia gambarnya. Jadi itu tadi. Lanjut dulu. Sampai ini menentukan status pola makan. Jadi apakah dalam sehari ini adik-adik telah murid telah melakukan pola makan yang sehat, sudah bergizi kan? Apakah sudah seimbang? Jadi dalam kolom ini bisa nanti di checklist atau dilengkapi yang mana sudah termasuk kategorinya apakah sehat, bergizi, dan seimbang. Nah, setelah itu dijelaskan kenapa murid tersebut sudah mengatakan pola makannya itu sehat, alasannya kenapa sudah mengatakan seimbang, alasannya kenapa. Jadi di kolom ini nanti mereka akan menuliskan alasannya kenapa. Nah, setelah itu dipresentasikan gantian dengan teman yang lain. Nah, ketika ada teman yang lain mempresentasikan juga hasil pengamatannya, siswa yang lain menuliskan tanggapan ketika mungkin ada yang salah
pada saat teman yang lain melakukan presentasi, bisa dituliskan pada kolom tanggapan ini. Seperti itu. Itu untuk tugas mandiri. Dan pada tugas kelompok, mereka akan melakukan diskusi dengan menentukan salah satu pokok pembahasan. Di sini ada 4 pokok pembahasan, jadi cuma satu yang dibahas pada tiap-tiap kelompok. Jadi dalam kelas nanti saya bagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing 4 pokok pembahasan. Kelompok pertama membahas hubungan antar makanan dan kesehatan. Kelompok kedua membahas tentang pengetahuan tentang makanan sehat. Kelompok 3 membahas tentang pengetahuan makanan dengan gizi seimbang. Dan kelompok keempat membahas tentang pengaruh zat gizi makanan pada kesehatan. Nah, sampai di situ dibagi pokok pembahasannya, lalu menyusun materi diskusi, lalu setelah itu mempresentasikan di depan kelompok lain, lalu mendapat tanggapan dari kelompok-kelompok lain. Nah, hasil tanggapan dari kelompok lain ditulis juga di dalam kotaknya. Jadi itu tadi 2 tugasnya, yaitu tugas mandiri dan tugas kelompok. Untuk kriteria penilaiannya, pada tugas mandiri, yaitu mengidentifikasi makanan yang telah dikonsumsi. Skor 2 jika menuliskan jenis makanan sesuai dengan zat yang terkandung serta fungsinya bagi tubuh. Dan skor 1 jika tidak sesuai dengan zat yang terkandung serta fungsinya bagi tubuh. Jadi zat gizi yang dituliskan tidak sesuai dengan fungsi tubuh, itu skornya 1. Dan kalau tidak sesuai dua, skornya 2. Ada 5 kolom, jadi 2 kali 5 yaitu 10. Dan pada yang kedua, menentukan status pola makan menyertakan alasan. Skor 5 jika menentukan status pola makan dengan menyertakan alasan yang tepat. Dan skor 3 jika menentukan status pola makan dengan menyertakan alasan yang kurang tepat. Jadi contoh, dia sudah tepat menentukan statusnya itu yaitu sudah sehat, bergizi dan seimbang, lalu menjelaskan alasannya tepat. Contohnya karena makanan yang aku sudah makan mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, protein, serat, dan air dalam porsi yang sesuai dengan kebutuhan serta disajikan dalam keadaan bersih dan higienis. Dan sebelum saya makan, saya mencuci tangan. Sebelum saya makan, saya mencuci tangan. Nah, itu skornya adalah 5. Rasanya juga tepat dan masuk akal. Lalu menanggapi hasil paparan teman, skor 5 jika menuliskan tanggapan sesuai dengan hasil pemaparan, dan skor 3 jika menuliskan tanggapan kurang sesuai dengan hasil pemaparan temannya. Jadi contoh tanggapan, hasil pemaparan dari Adi masih perlu perbaikan karena dia salah menyebutkan fungsi dari protein bagi tubuh. Itu kurang itu skornya tepat karena memberikan tanggapan yang tepat juga. Kurang bisa begitu. Jadi untuk skor maksimum dari tugas mandiri yaitu 10 tambah 5 tambah 5 yaitu 20. Dengan nilai yaitu skor perolehan per skor maksimum kali 100. Nah, untuk tugas kelompok ada 3 kriteria yaitu persiapan, pelaksanaan, dan menentukan hasil diskusi. Kriteria yang pertama adalah yaitu semua anggota terlibat aktif mempersiapkan bahan diskusi dan melengkapi materi diskusi. Jadi pada saat diskusi kelompok, saya akan menggunakan Zoom, lalu room breakout yang bisa kita bagi untuk kepada siswa, jadi mereka tidak terganggu untuk melakukan diskusi bersama teman-teman kelompoknya yang ada di aplikasi Zoom. Untuk pelaksanaan, pada kriteria pelaksanaan yaitu membuka diskusi, menyampaikan materi dengan sistematis, ketepatan menyampaikan materi dengan runtun, ketepatan menjawab pertanyaan dengan runtun. Skor 4 jika 4 kriteria dilakukan secara benar, skor 3 dan selanjutnya.
Yang kedua, menyimpulkan hasil diskusi, yaitu ada 2 kriteria, menyimpulkan hasil diskusi dan menutup diskusi. Skor 2 jika 2 kriteria dilakukan secara benar, dan skor 1 hanya 1 kriteria yang dilakukan secara benar. Nah, untuk skor maksimum dari kegiatan tugas kelompok, yaitu 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan 2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 8. Dengan nilai yang peroleh yaitu skor perolehan per skor maksimum kali 100. Nah, adapun skor akhir yaitu tugas mandiri ditambah tugas kelompok per 2, ini per 2 maksudnya. Per 2. Nah, keluarlah hasil nilai akhir dengan keterangan skor kurang, cukup, baik, dan baik sekali. Yang terakhir, sampul. Lupa, tadi sampulnya seharusnya taruh di depan, tapi di belakang. Tapi nanti kalau di print, salah taruh di depan. Kelupaan buat sampulnya jadi ada di belakang. Ya, saya kira itu saja Pak yang bisa saya paparkan. Ya, saya kembalikan kepada Bapak dan teman-teman untuk melakukan memberikan masukan agar dalam penyusunan kedepannya bisa lebih baik lagi Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Silakan dari mahasiswa dulu memberikan masukan untuk Pak Edi. Saya mau bertanya Pak, lebih ke bertanya. Oh iya, siap. Terima kasih Pak dosen. Saya mau bertanya Pak, ini kan daring ya. Saya juga bingungan pada waktu diskusi. Apakah diskusi itu ada waktu kembali? Ini kan tugas setelah pembelajaran selesai, baru ada tugas. Nah, itu diskusinya kapan gitu loh. Kalau tadi saya juga mikir diskusinya di mana, ternyata ada penjelasan jenengan ada di Zoom ya. Iya, Sudah terjawab lah. Nah, itu waktunya Pak, ini saya yang bingung. Saya juga kalau misalkan tahu nanti juga akan melakukan seperti itu. Terima kasih. Oh iya, siap. Untuk waktunya Pak, pada saat pembelajaran Pak. Jadi kita kan pembelajaran secara daring ya, tapi untuk melakukan kegiatan diskusi itu kita bisa menggunakan aplikasi Zoom, karena di aplikasi Zoom itu ada fitur itu room breakout. Jadi kita bisa membagi-bagi ruangan itu untuk menempati siswa melakukan diskusi dengan teman-temannya. Jadi kita batasi waktu dengan mereka melakukan diskusi. Jadi umpamanya 10 menit, dalam waktu 10 menit mereka melakukan diskusi. Setelah 10 menit kita tarik kembali ke main room. Bisa itu Pak, saya juga tadi baru belajar. Ada namanya. Namanya itu fitur breakout room. Saya juga baru belajar Pak, ternyata bisa. Gitu Pak. Berarti ini intinya pada saat pembelajaran hari itu Pak ya, untuk Iya. backup itu. Oh iya, terima kasih Pak. Iya, siap. Silakan yang lain. Tentunya ini saya ingin menanggapi di masalah tujuan pelajaran. Siap. Oke, gini Pak Edi, di pertemuan pertama waktu membahas RPP itu mungkin Pak Edi belum hadir ya Pak Edi ya. Waktu itu Pak Ridwan menyampaikan kalau IPK-nya 6 berarti tujuan pelajarannya ada 12 Pak. Jadi satu IPK melahirkan dua pelajaran Pak. Ya, jadi misal tadi ini kan setelah mengamati bahan ajar, jadi IPK yang keduanya tanpa mengamati bahan ajar, seperti itu Pak. Saya hadir, saya lupa Pak. Yang kan Kemudian ada ya. Yang kedua saya ingin bertanya, ini berapa kali pertemuan Pak? 1 Pak. 1 kali pertemuan ya. Ini saya langsung bertanya ke Pak Ridwan saja. Ini kan apa sih, LKPD ini kan penilaian proses Pak. Sedangkan Pak Edi tadi menyampaikan di awal
kalau LKPD-nya dikumpulkan 1 minggu setelah pembelajaran, Pak. Jadi apakah boleh penilaian proses untuk penilaian proses pengerjaannya dikumpulkan minggu yang akan datang, sedangkan pertemuannya hanya 1 kali pertemuan. Demikian, Pak. Terima kasih, hanya itu saja. Silakan jawab dulu Pak Edi, nanti saya jawab. Apakah boleh sebelum 1 minggu ke depan ya? So, saya boleh Pak. Boleh. Itulah Pak, sama-sama tidak tahu. Ya, kita jawab dulu saja ya, nanti biar Bapak yang meneruskan. Kalau saya boleh Pak. Pertama, itu kan dalam satu itu istilahnya satu pertemuan ya. Jadi sebelum masuk pertemuan selanjutnya itu masih terhitung satu pertemuan. Jadi insya Allah boleh Pak. Sebelum pembelajaran berikutnya masuk. Saya kira itu. Yang lain ada lagi? Baik, saya Pak. Iya, Pak Edi, saya mau tanya, untuk pembelajarannya ini menggunakan apa saja ya Pak? Seperti tadi saya mungkin terlalu banyak ya, jadi saya sulit menyimaknya. Jadi tadi yang Pak Edi menggunakan aplikasi apa aja ya Pak ya? Zoom, apa ada Google Form seperti itu ya Pak ya? Iya, kalau untuk virtual conference atau Beacon-nya saya menggunakan aplikasi Zoom dulu. Karena di aplikasi Zoom itu kita bisa menggunakan fitur break room untuk siswa melakukan diskusi dengan teman kelompoknya. Tuh. Iya Pak, berarti hanya menggunakan Zoom itu saja ya Pak, tidak menggunakan aplikasi yang lain ya Pak, seperti WhatsApp Group dan lain-lain, tidak ya Pak ya? Oh, itu kan apa ya? Untuk WhatsApp Group kan hanya untuk mengirimkan informasi, Bu. Jadi tidak terkait dalam kegiatan pembelajaran ini, kegiatan pengisian LKPD ini. Iya Pak. Iya. Ayo yang lain sampai selesai. Silakan Pak Azhar, Pak Taufik. Pak Azhar, Pak Taufik, silakan. Pak Arif. Oh iya, IPK ya. Satu Pak, satu. Jadi iya iya sih. Iya betul. Saya sempat kepikiran, cuman kalau tidak ada, cuman saya agak kesulitan cari untuk penilaian keterampilannya.
Jadi ya salah satunya tuh ya dengan melakukan diskusi itu. Susah dan mudah. Siap. Pak Azhar, Pak Taufik, silakan. Ya Pak, terima kasih untuk Pak Edi. Secara umum Pak ini sudah ada feedbacknya, sudah menggambarkan bahwa prosesnya luring, kemudian daring maaf Pak. Kemudian apakah ada Pak tadi potongan atau misalnya Bapak memberikan link video, apakah ada screenshot video yang diberikan linknya itu Pak? Untuk screenshot videonya saya belum masuk, saya tidak masukkan Pak. Atau perlu ya untuk Bapak? Kalau dari saya sarankan Pak. Iya, siap. Terakhir Pak Taufik, silakan. Ya Pak, kalau dari saya Pak, untuk LKPD dari Pak Edi ini sudah sangat bagus. Semua saya kira hampir sama dengan teman-teman untuk yang lagi Pak, karena mungkin waktunya bakalan terlalu lama untuk suatu pembelajaran. Terima kasih. Siap Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu atas pendapatnya. Saya coba rangkum mungkin ya, nanti kalau ada yang kelewat mohon ditambahkan. Yang pertama punya Pak Edi ini benar materinya terlalu banyak ya ini. Terlalu banyak sehingga yang disampaikannya ini malah bingung, yang intinya itu bagian yang mana ini. Padahal sebenarnya kalau saya cermati gitu ya, harusnya disampaikan makanan sehat itu yang seperti apa gitu aja sudah. Gak apa-apa, nggak harus lengkap banget gitu ya. Nah, yang kedua tadi katanya dikumpulkannya minggu depan, boleh apa tidak ya. Jadi misalnya kalau kita PJOK-nya hari Senin ya, maka hari Jumat itu sudah terakhir Pak, nggak boleh minggu depan karena minggu depan sudah ganti lagi materinya. Maka LKPD ini juga ganti lagi. Ini berapa pertemuan tadi Pak? Satu ya? Satu Pak. Kalau satu itu kan pada hari itu juga ada post testnya Pak. Mungkin tujuan Pak Edi itu dikumpulkan minggu depan itu tugas terstrukturnya mungkin. Kalau tugas terstrukturnya nggak apa-apa. Jadi anak-anak materi ini silahkan dikumpulkan 2 minggu lagi. Nah itu nggak apa-apa kalau untuk sebagai tugas terstruktur itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk LKPD-nya prosesnya nggak bisa karena satu hari itu ya selesai dan harus ada penilaian akhirnya kalau satu pertemuan, kecuali 2 pertemuan. Jadi minggu depannya masih ada satu pertemuan lagi dan bisa post test, maka LKPD-nya boleh minggu depan sebagai dilihat nih pemahaman anak-anak seperti apa, melakukan seperti apa, mencari tahu materi seperti apa itu nggak apa-apa karena 2 pertemuan. Tapi karena ini satu pertemuan ya hari ini juga harus selesai gitu karena terakhirnya harus ada penilaian. Itu yang membedakannya. Yang kedua ini sudah menunjukkan daringnya bagi saya. Kenapa? Karena kita tadi lihat Zoom, ada breakout-nya, terus ini ada barcode-nya dan lain sebagainya, ini memudahkan. Berarti secara tidak langsung Pak Edi ini sudah menerapkan ICT. Nah ini yang saya harapkan Bapak dan Ibu. Pakai barcode, QR code gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kan pada kasus 4 ini harus code, PPACK, ICT dan 4C harus ada. Nah ini Pak Edi untuk ICT ini sudah muncul. Ya. Satu itu, kedua gambarnya nggak polos.
berwarna, berarti kan ini sudah PACK-nya dapat gitu ya. Walaupun ini gambar isi piringku kan namanya dari Kemenkes ya, nggak apa-apa karena di situ dicantumkannya masih ada alamat Kemenkesnya. Yang penting karena ini dari Kemenkes jangan di crop gitu, tapi masih dicantumkan itu tidak apa-apa bahwa itu karyanya Kemenkes gitu. Di sini juga ada barcode-nya, saya senang gitu ya. Nah ini menunjukkan bahwa Pak Edi menguasai ICT gitu. Terus masalah penilaian mungkin ya saya nggak mau komen, cuman itu belum lengkap penilaian. Nanti insya Allah pada evaluasi penilaian saya akan bahas lebih detail ya, karena kalau penilaian kita belum waktunya, nanti kita lebih belajar lebih dalamnya terkait penilaian. Terus tadi sudah disinggung juga IPK-nya banyak, tadi ada berapa? Ada 6 ya, maka tujuannya usahakan 12 dulu. Kita bicaranya yang ideal ya untuk PPG ini. Walaupun nanti di sekolahnya Pak, pandangan saya ya 6 itu sudah cukup ya, sudah 6 nggak apa-apa. Itu untuk realitasnya nanti di lapangan. Tapi untuk PPG itu usahakan 12. Gitu. Nah ini kan banyak tulisan gini pusing Pak. Informasi pendukung gitu, harusnya cukup ada gambar, biarkan anak nanti banyak bertanya. Gambar protein bla 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 gitu kan. Pokoknya buat gambar atau kata atau kalimat yang mengundang siswa itu untuk nanya ke Bapak. Kenapa? Karena biar polanya di student center approach learning semuanya berpusat pada siswa. Kan harus ada rangkaian geraknya gitu ya. Geraknya seperti apa ya, dia mencari, dia membedakan atau apa. Nah itu disesuaikan dengan IPK yang dibuat. Nah itu informasi pendukungnya tinggal dijelaskan menggunakan gambar saja nggak apa-apa, kan langkah-langkah. Ya terima kasih Bapak dan Ibu sudah bisa memberikan masukan, sekaligus untuk masukan sendiri bagi Bapak Ibu bahwa LKPD minimalnya dari kemarin yang sudah disampaikan teman-teman, sekarang disampaikan lagi oleh Pak Edi, berarti sudah makin banyak referensi untuk segera Bapak Ibu perbaiki. Insya Allah yang kemarin sudah mengumpulkan RPP, secepatnya akan saya kirim, biar Bapak Ibu juga bisa sesuainya di mana ini Pak RP-nya saya Pak Ridwan belum sesuai di mana, insya Allah akan saya komen. Tinggal menunggu waktu saja karena saya masih fokus PTMTB. Tadi ternyata ya baru pergi kampus jam 7, itu jam 7 kurang 10 langsung ada edaran dihentikan, dimulai 2 minggu lagi karena Surabaya meningkat Omikron. Nah itu yang jadi fokus saya karena saya tim Satgas, jadi saya banyak ngurus-ngurusin kayak gitu. Jadi chat Bapak Ibu belum bisa saya balas terkait tugas. Mohon maaf, nanti selanjutnya langsung saya balas. Nah LKPD yang pasti berwarna saya senang. Ya, ini yang namanya adalah kreatif. Ya. Ketika anak dikasih LKPD berwarna itu beda dengan ketika anak dikasih LKPD polos warnanya putih. Nah, jadi memang harus seperti itu, tapi tidak terlalu rame backgroundnya. Nah kalau secara ilmu teknologi pembelajaran itu kurang cocok kalau gambarnya warna putih, tulisannya hitam seperti itu. Nah cari warnanya warna yang agak-agak sesuai dengan warna coklat itu. Karena di situ ada gambar pensilnya warna putih, sedangkan warnanya warna hitam. Nah, itu namanya grafisnya gitu. Nanti Pak Edi bisa mencari gambar, perhalamannya beda, backgroundnya lebih enak seperti itu. Tapi nuansanya nuansa kesehatan, misalnya gambar sayuran, gambar buah-buahan, gambar orang sedang belanja sayur, sedang belanja buah, banyak yang sifatnya animasi. Nah gitu. Ya nanti Bapak dan Ibu harus berpikir kreatif sejauh itu. Terima kasih Pak Edi sudah berjuang sampai sejauh ini. Siap Pak, saya terima kasih ya kepada Kang Madia. Ya, terima kasih. Berikutnya kita istirahat 5 menit Bapak dan Ibu. Setelah ini akan saya sampaikan sedikit saja terkait RPP Bapak dan Ibu yang kemarin sudah mengumpulkan ke saya satu saja sebagai contoh. Nanti secara detailnya saya kirim langsung japri kepada Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu besok itu bahan ajar, jadi hari ini akan saya kirimkan apa aja yang harus ada di bahan ajar. Besok bahan ajar kalau tidak salah ya, apa media dulu ya saya lupa.
Jadi Bapak dan Ibu bisa sesuai sebentar. Lupa ya, nanti saya coba cari lebih detailnya. Silakan Bapak dan Ibu, kita kembali masuk 27 atau 19, 27. Silakan cari inspirasi dulu. Oke, selamat menikmati hidangan. Kalau dari saya Pak, Silakan Pak Taufik. tadi sangat inspiratif sekali Pak. Bisa dijadikan dicontoh untuk pembelajaran nanti di sekolah. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Taufik. Yang lain silakan. Saya Pak. Oke, Pak Edi. Iya, terima kasih Pak. Jadi dari video tadi saya bisa tanggapi bahwa olahraga PJOK itu adalah olahraga yang mudah dan murah, tapi menghasilkan sesuatu yang mahal, yaitu kesehatan. Ya, kita bisa melakukannya dengan sarana dan prasarana yang terbatas, tapi tetap menyenangkan. Itu tergantung dari gurunya lagi bagaimana kita bisa mengolah dan mempergunakan alat atau prasarana yang ada sehingga bisa menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Edi. Ada lagi mau menambahkan? Iya, saya Pak. Bu Seti, silakan. Saya menanggapi dari video pembelajaran tadi, saya menyimpulkan bahwa anak itu senang ya Pak, gembira. Jadi anak-anak sebenarnya dari situ melihat kebebasan anak-anak bisa bergerak bebas tanpa adanya peraturan dan lain-lain. Jadi anak bisa mengeksplor dari aktivitas itu sendiri. Jadi anak-anak terlihat senang, gembira dengan alat seperti itu. Jadi pembelajaran PJOK terlihat menyenangkan. Oke, terima kasih Bu Seti. Ada lagi? Saya Pak, Oke, silakan Pak Ilyas. dari video tersebut siswa merasa senang ya kelihatannya karena banyak yang teriak-teriak dan bergembira. Karena apa? Karena itu berkompetisi ya mungkin. Karena manusia kalau berkompetisi itu sangat berambisi dan adrenalinnya keluar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ilyas. Ada lagi? Ayo, ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, silakan. Ya, oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, saya berikan komentar nanti setelah video yang kedua biar Bapak Ibu bisa paham seperti apa sih pembelajaran
Nah, berikut saya tampilkan video kedua. Nanti Bapak dan Ibu bisa membandingkan. Bapak selama beberapa saat. Sudah tampil ya? Siapa? Sudah Pak. Oke, nah sekarang silakan diskusinya ini pasti hangat nih.
Oke, yang satu sudah, yang kedua sudah, lalu tanggapan seperti apa di PJOK? Silakan, Bapak Ibu calon guru PJOK yang profesional, silakan. Jangan-jangan ada Bapak Ibunya seperti itu ya? Silakan. Saya Pak, Silakan. ya mengawali kegiatan diskusi ini. Ya, yang paling saya perhatikan tadi dari kedua permainan tadi, langsung saya terpaku pada safety. Jadi memang safety itu sangat penting ketika kita mengadakan kegiatan kayak tadi, yaitu macam pertandingan atau perlombaan. Yang tidak pertama agak safety saya lihat, karena memang yang digunakan adalah pasir, jadi ketika jatuh ya tidak terlalu berasa gitu. Tapi tadi yang video kedua memang agak gimana gitu, karena lapangan yang digunakan semen, terus agak sempit. Tadi saya lihat ada yang jatuh tadi, cewek, itu lumayan sakit kalau jatuh di lapangan semen itu. Ya saya kira itu Pak, safety paling pertama. Oke, terima kasih Pak Edi. Silakan yang lain mau berkomentar. Baik, Pak. Oke, dilanjut silahkan. Sudah mulai hangat ini. Ada? Ajar Pak Zar. Oke, Pak. Ya Pak. Pak Zar, setelah Pak Zar, Pak Hasan silahkan. Sebenarnya sudah diwakili oleh Pak Arif tadi Pak. Tapi yang ingin saya garis bawahi dari video 1 dan video 2 adalah proses mengkoordinir satu kelas, sehingga di video kedua itu terlihat bahwa seluruh peserta didik itu aktif, tidak ada yang jadi penonton seperti di video 1. Itu yang paling saya lihat Pak, perbedaan mendasar. Adapun masalah safety sudah dibahas teman-teman, jadi mungkin itu Pak, masalah keaktifan peserta didik sehingga tidak ada yang hanya menonton dan ada yang bergerak. Terima kasih Pak. Pak Hasan. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini langsung saya bercermin Pak. Bisa lebih keras? Bercermin pada diri. Ya Pak, mungkin setelah melihat video tersebut saya langsung bercermin Pak pada diri sendiri, bahwa ini yang saya lakukan di sekolah itu gimana ya, kurang kreatifnya saya Pak, sehingga mungkin materi yang seharusnya mengandalkan kebenaran gerak seperti kebugaran jasmani kan mesti benar gerakannya Pak. Itu ternyata bisa dimodifikasi, dibentuk
yang sangat menginspirasi Pak tadi bahwa bergerak senang, perasaan senang, ada kompetisinya, sehingga inilah pembelajaran penjas yang sebenarnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Hasan. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, Bapak dan Ibu itu kan membuat video ya. Video ketika Bapak dan Ibu mengajar di sekolah. Jadi pengambilan atau spot atau angle di mana video itu berada itu sangat menentukan kualitas gambar. Dapat menampilkan juga tujuan apa gitu ya. Nah, berikutnya di dalam video itu ada yang namanya hypertext ya. Tadi ada teks kegiatan 1 pendahuluan, kegiatan 2 inti, kegiatan 3 penutup. Nama permainannya apa? Artinya bahwa guru tersebut sudah cek keadaan lapangan sebelum mengajar. Nah, ini yang harus Bapak Ibu lakukan ketika mengajar. Makanya kalau ngajar jam 7, jangan datang jam 7. Datang itu setengah 7 sudah menyiapkan kun, marker, itu sudah ada di lapangan. Ketika jam 7 sudah mulai, sudah siap. Bukan Bapak Ibu baru mau masang marker, kun, dan sebagainya. Kebuang itu waktu. Bapak dan Ibu tidak efisien dalam mengajar. Ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, yang video pertama itu sudah dia jamin bahwa di dalam lapangan pasir itu tidak ada apa-apa, sehingga berani memperbolehkan siswa tanpa alas kaki. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin orang Jawa Timur tahu yang namanya wilayah Gresik ya, Delegan, Pantai Delegan. Saya itu baru pertama kali ke sana, pas kebenaran siang-siang jam 2, jam 4 pokoknya saya main bola, sekitar jam 2:30 itu ada pelajaran PJOK. Itu di sana tidak pakai alas, karena PJOK-nya di pesisir pantai, di pantai. PJOK-nya di pantai, bayangkan. Saya lihat kok semuanya nggak sepatu, nggak panas gitu ya, saya aja yang pakai sendal jepit aja masih kerasa panas. Ternyata mereka di sana sudah terbiasa, dan boleh saja tidak menggunakan alas kaki selama guru bisa menjamin keselamatan siswa-siswi. Begitupun dengan video yang pertama. Yang kedua, video yang pertama itu mengedepankan pendekatan kepada siswa. Coba tadi suara dari gurunya. Siapa yang juara 1? Yang menentukan bukan guru loh, siswa sendiri. Saya Pak, kedua, saya Pak, 3 saya. Semua diberikan kesempatan kepada siswanya. Tidak ditentukan oleh guru. Oke, juara 1 Ridwan, juara 2 ini, 3 ini, 4 ini, tidak. Siswa sendiri yang menjawab. Lalu ada kombinasi putra dan putri. Nah, namun sayangnya hanya 10 orang yang beraktivitas, sisanya melihat sebagai penonton. Nah, itu mungkin kekurangannya. Berikutnya video kedua, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bapak dan tidak safety. Ya, bola berkeliaran bisa tabrakan kepala itu berkali-kali. Akhirnya terbukti perempuan tadi jatuh. Kenapa? Karena lapangannya masih ada yang basah, tidak dilap dulu Bapak dan Ibu.
Nah, Bapak dan Ibu kalau ngajar, lapangan masih basah itu yang ngepel, yang ngelap itu Bapak dan Ibu, bukan siswa-siswinya yang disuruh. Ya selama ini kalau lapangan becek pasti, anak-anak ambil lap, ayo pel, pasti gitu Bapak dan Ibu. Padahal yang menjamin keselamatan siswa dalam beraktivitas itu adalah Bapak dan Ibu, bukan siswanya. Nggak boleh loh Bapak dan Ibu nyuruh siswa-siswi untuk ngepel apa itu nggak boleh. Itu tugasnya Bapak dan Ibu selaku guru PJOK yang harus menjamin bahwa lapangan siap digunakan. Kedua, dalam penentuan strategi permainan. Itu kalau modelnya lingkaran seperti itu sampai kapanpun pasti akan tabrakan. Harusnya manfaatkan lahan yang ada, lahannya luas itu. Tapi tempat yang dipakainya hanya lingkaran. Nah, itu yang sangat tidak dipikirkan oleh guru PJOK-nya. Tapi masalah angle-nya itu bagus itu pengambilan videonya. Ya, langsung lengkap ada hypertext-nya. Itu yang saya harapkan nanti ke depannya Bapak dan Ibu seperti itu. Karena selama video itu 35 menit kalau tidak salah. 35 atau berapa. Pengambilannya 50 menit tapi yang dijadikan video itu 35 kalau tidak salah. Nah, Bapak dan Ibu harus seperti itu, ada hypertext-nya. Ada per item-item bagiannya, per potong-potongnya, itu pasti nilainya luar biasa dibandingkan dengan video yang pertama. Kenapa? Karena kita bicaranya media ini. Salah satu yang akan dinilai untuk ujian adalah media video. Yang videonya siapa? Ya teman Bapak dan Ibu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu harus memberikan panduan kepada teman Bapak dan Ibu yang mengambil video, yang merekam video. Itu ada aturannya loh, nggak sembarangan. Jadi harus bagus. Nah, maka dari itu pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang media. Salah satunya adalah video. Nah, jadi silahkan bisa Bapak Ibu kembangkan kekurangan yang nomor 1 apa, kekurangan nomor 2 apa, kelebihan nomor 1 apa, kelebihan nomor 2 apa. Itu bisa menjadi inspirasi buat Bapak dan Ibu. Ya, yang pasti jangan lupa nomor 1 adalah safety. Masalah buka alas kaki atau tidak masalah, yang penting Bapak dan Ibu berani menjamin itu aman. Gitu. Karena memang di daerah pesisir itu NTB atau NTT itu saya lupa. Itu memang Kopi Joka tidak menggunakan alas kaki. Karena memang lahannya pasir semua seperti itu. Nah, begitu. Begitupun pengalaman saya ke Papua tahun 2006 dan kemarin 2021. Ya kalau mereka beraktivitas sih ada beberapa siswa ke sekolah ya nggak pakai alas kaki juga apa-apa. Bayangkan dari mulai dia pergi di rumah sampai pulang siang sekolah ke rumah ya nggak pakai alas kaki ya nggak apa-apa. Karena memang udah terbiasa seperti itu. Jadi jangan dipaksakan orang yang tidak biasa menggunakan alas kaki digunakan alas kaki. Kalau di Papua itu marah nanti. Nah, ini kembali lagi kepada karakter atau ciri khas daerah di mana Bapak dan Ibu berada. Kalau saya dulu lepas alas kaki karena sepatunya nggak mau rusak. Kan gitu mungkin ya zaman Bapak dan Ibu. Kalau saya nggak pernah PJOK lepas, nggak pernah kecuali pulang sekolah hujan. Sepatunya baru saya lepas, jadi pulang dari sekolah ke rumah itu ya nggak pakai alas kaki ya bayangkan. Hanya karena sepatu 50.000 mengorbankan kulit yang harganya jutaan, ya salah kan berarti. Ya kita yang namanya anak kecil dulu kan gitu. Tapi kerasanya sekarang kok bisa saya punya pola pikir seperti itu. Nah jadi tolong Bapak dan Ibu menjamin keselamatan itu lebih baik kasih gitu deh. Pakai alas kaki aja ya biar terjamin keselamatannya. Sepatu rusak lo harga 200.000, kulit rusak berapa juta, gitu. Cari bahasa yang enak sehingga siswa tidak sakit hati dan oh benar yang disampaikan Bapak Ibu guru, daripada kulit saya robek, tertusuk apa-apa, lebih mahal biaya karena sehat itu mahal. Nah, jadi silahkan Bapak dan Ibu ambil dari segi mana, dari sisi mana, perspektif mana terkait media 2 video tadi. Gitu. Silahkan sekarang Bapak dan Ibu boleh tanya ke saya langsung. Nanti salah saya jawab. Silahkan.
Pak, besok kan media nih Pak Pak. Hasan silakan. Oh ya Pak, besok kan media nih Pak ya, kalau sesuai jadwalnya besok media. Yang ingin saya tanyakan, mungkin rata-rata dari kami ini masih mencopot media atau video pembelajaran dari YouTube Pak. Itu bagaimana Pak? Adakah batasan-batasannya Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama gini Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau untuk kita media yang dibuat adalah PowerPoint. Tapi video tidak kalah pentingnya karena Bapak dan Ibu akan buat video pada saat akhir nanti. PowerPoint digunakan ketika Bapak dan Ibu praktek ngajar seperti peer teaching kemarin. Saya tanya, Bapak dan Ibu kemarin pakai PowerPoint kan? Siap Pak, pakai Pak. Ya, bagus apa enggak PowerPoint-nya Pak? Ada yang komen nggak tentang PowerPoint Bapak dan Ibu? Saya yakin nggak ada. Nggak ada ya? Iya Ada Pak. di komen? Gak ada Pak, masalah PowerPoint gak ada Pak. Ya, karena jawabannya tidak menarik PowerPoint Bapak dan Ibu. Ya, gini-gini loh saya perhatian kepada Bapak dan Ibu, saya tanya, Pak, kelompok B gimana itu peer teaching-nya? Ah, gitu-gitu aja PowerPoint-nya, nggak ada yang baru. Begitu jawaban. Nah, itu tugasnya Pak Ridwan, karena bidangnya Pak Ridwan. Waduh, saya bilang, saya kan belum ngajar kelas B, ngajarnya kelas C. Ya udah, nggak apa-apa. Kelas C kan sudah dapat jatah tuh. Ya sekarang kelas B itu perbaiki tuh PowerPoint-nya. Oh siap, saya bilang. Nah, maka dari itu, saya menginginkan Bapak dan Ibu mahir membuat PowerPoint. PowerPoint ini seperti apa? Yang ada hyperlink-nya, yang ada hypertext-nya, yang ada videonya. Videonya kalau bisa Bapak Ibu sendiri jadi model. Jangan ngambil dari YouTube. Ya. Ini saran saya. Kalau Bapak Ibu senyum menandakan bahwa Bapak Ibu nggak punya satupun video yang Bapak Ibu sebagai modelnya. Loh kan senyumnya makin lebar semuanya. Lah repot ini. Gimana Bapak dan Ibu udah ngajar berapa tahun nggak punya video? Ngambil dari YouTube, saya nggak setuju kalau ngambil dari YouTube. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu biasanya ngambilnya atlet-atlet elit dunia. Cara passing, cara shooting, cara lemparan ke dalam, cara apa. Kita berbicaranya PJOK, bukan prestasi. Sekali lagi kita bicaranya PJOK, bukan prestasi. Masa di dalam PJOK videonya Cristiano Ronaldo, Messi, berarti harapannya adalah PJOK seperti Ronaldo dan Messi. Salah. Itu untuk ekstrakurikuler, bukan untuk PJOK. Selama ini firasat saya, dugaan saya, Bapak dan Ibu menampilkan videonya luar negeri semua. Harapannya adalah menjadi atlet, dan itu salah Bapak dan Ibu. PJOK yang ditayangkannya adalah elit atlet, salah. Yang benar adalah, yang sesuai adalah Bapak dan Ibu. Kenapa? Ini versi PJOK-nya, bukan versi atletnya. Kita bicara PJOK bukan atlet sekalian. Nah, oleh karena itu usahakan, ya nantilah terakhir kalau untuk besok sangat tidak mungkin. Harus ada video yang di dalamnya adalah ya Bapak dan Ibu sebagai model. Penilai itu, penguji itu akan, lu bener gerakannya gerakan PJOK, bukan gerakan seorang atlet. Harapannya gitu. Ini saya ngasih clue saja ketika dalam pembuatan video. Ya. Nah, videonya nggak usah panjang-panjang, 10 detik, 15 detik gitu. Jadi nggak berat itu PowerPoint-nya. Ya, nggak berat itu PowerPoint-nya. Jadi jangan yang 1 menit gitu, jangan 10 detik, 15 detik itu loh nggak apa-apa. Slow motion 5 detik, 8 detik itu kan enak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ayo kita kembangkan lagi kreativitasnya, tingkatkan lagi otak-atiknya, critical thinking-nya keluar.
ya kreativitasnya keluar, komunikasinya keluar, dan kolaborasinya keluar. Nah, kolaborasi gimana nih Pak Ridwan caranya? Ya tanya, berbagi, yang bisa siapa ini, gimana caranya? Nah, itu satu. Kedua, bisa juga tanya ke kelompok lain. Bisa juga tanya ke kakak kelas yang kemarin daljab atau gimana. Nah, itu kan kolaborasi, salah satu bentuk kolaborasi. Nah, jadi yang dinilai adalah nanti PowerPoint-nya yang digunakan untuk Bapak dan Ibu praktek mengajar. Karena tidak semua Bapak dan Ibu praktek ngajarnya di lapangan, pasti ada di kelasnya. Nah, yang di kelas ini yang menggunakan seperti ini. Apalagi saat ini menggunakan daring, sangat penting nih PowerPoint, sangat penting. Kalau tidak ya nggak bisa. Jadi harapannya itu saya mudah-mudahan masih nyimpan tautan-tautannya, nanti saya coba kirimkan. Ya minimalnya seperti itu intinya. Nanti saya coba kirimkan ke Pak Hasan. Bapak dan Ibu bisa nanti dikirim ulang oleh Pak Hasan. Ya, tadi juga saya sudah mengirimkan bahan ajar, template bahan ajar, mohon dikirimkan ke Bapak Ibu yang lain yang sudah saya kirim tadi. Begitu Pak Hasan terkait media pembelajaran. Silahkan ada lagi yang lain Bapak dan Ibu. Mohon izin Pak. Silahkan. Saya Pak. Terima kasih Pak. Terkait besok Pak, kan yang kita presentasikan itu terkait dengan format media pembelajaran. Apakah besok yang kami presentasikan adalah PowerPoint-nya atau format yang seperti sebelum-sebelumnya, Pak? Terima kasih. Oke, sebentar ya. Saya mau mengirimkan dulu link link media pembelajaran. Ini mohon dikirimkan ya Pak Taufik ya. Saya kirim ke Pak Taufik, barangkali berguna. Sudah Pak. Bentar, masih ada 2 lagi. Barangkali bisa membantu. Nanti lebih baik dari itu harus ya, cuman sesuai dengan kemampuan saja yang mana yang bisa digunakan. Mohon dikirimkan ke yang lain Pak Taufik. Oke, untuk pertanyaan Pak Azhar sudah saya jawab. Tolong kirimkan Pak Taufik. Nah, Bapak dan Ibu seperti itu
malah harapan sudah RFR ya, augmented reality ya, silahkan Bapak dan Ibu membuat ya, barangkali mampu, barangkali ya, Oke, barangkali selamat pagi. nggak mampu ya nggak apa-apa, Kali tapi ini saya harap sih saya setelah akan lulus memberitahukan harus cara mampu, membuat PowerPoint jangan interaktif. sampai PowerPoint tidak interaktif mampu berarti membuat hal-hal PowerPoint seperti yang itu. Itu hanya contoh saja Bapak dan Ibu. Nah, itu panduannya adalah itu. Silakan ada yang mau ditanyakan lagi Bapak dan Ibu. Jangan lupa media ini harus sama dengan RPP yang kasus 4, LKPD, ya, jangan sampai beda lagi nanti. Ya harus sama Bapak dan Ibu. Ada yang mau ditanyakan silakan, jangan pusing gitu. Saya ngerasa berdosa kayaknya kalau ngirimkan link Bapak Ibu malah makin pusing ya. Izinkan saya bertanya dulu sebelum ditutup. Pada kasus 1, kasus 2, kasus 3 media pembelajaran seperti apa kalau saya boleh tahu? Pahasan. Iya, Pak. Pahasan. Oke, makasih Pak Arief. Jadi secara tidak langsung kelompok B kelas star. Jadi kalau saya kemarin ya gitu. Jadi sama seperti Bapak Ibu hari ini saya tayangkan video. Akhirnya mereka punya harapan nanti akan mengembangkan media seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Ini nanti untuk media ini Bapak Ibu gunakan ketika membuat video nanti pada saat ujian. Ya, selesai Pak. Oke, berikutnya saya buat PowerPoint buat Bapak Ibu persiapan ujian, peer teaching atau kompre, saya bilang begitu. Loh, seperti apa Pak? Nah, ternyata sama dan sampaikan Pak Arief itu buatnya Word. Nah, kalau buatnya Word, ICT-nya di mana Pak? TPACK-nya di mana? Tapi kalau Bapak dan Ibu membuat PowerPoint, ya yang seperti saya sampaikan tadi ada suara, ada lagu, hypertext, video. Nah, itu nampak banget bahwa Bapak itu menguasai ICT. Atau TIK lah, bahasa trennya, bahasa Indonesianya TIK, Bapak Ibu mesti TIK. Sudah, itu akan kelihatan banget nanti. Nah, lalu PowerPoint fungsi buat apa? Ya praktek ngajar. Karena nanti ujiannya Bapak dan Ibu ngajar itu pakai PowerPoint, bukan pakai Word. Gitu. Ya. Nah, yang penting template-nya seperti itu, sebenarnya nggak ada masalah mau buat PowerPoint, mau Word, tapi dilihat kegunaannya. Gitu. Kita berbicaranya realita PPG loh, idealnya. Praktek ngajar nggak bisa nampilkan Word kayak gitu, nggak ada. Nggak menarik. Nah, biar menarik pakai apa? PowerPoint. PowerPoint yang seperti apa? Yang interaktif. Ada kolom tanya jawabnya, ada kuisnya, pakai trigger gitu, pakai apa? Wah, luar biasa, Pak. Itulah guru PJOK yang kreatif. Kadang-kadang saya juga nggak mampu, nggak sempat waktu untuk seperti itu. Makanya biar sempat itu ketika liburan dikerjakannya.
Bukan ketika besok ngajar baru buat sekarang, ya nggak bisa Pak, Bu. Sama, saya juga nggak bisa nih. Ini kan udah pertemuan pertama perkuliahan ya. Buat PowerPoint aja bisa 3 hari, 4 hari gitu kan. Waduh, salahnya saya gitu. Nggak bisa, kenapa? Karena kita pengen menampilkan yang terbaik. Waduh, nggak bisa itu. Saya gitu. Mungkin butuh waktu, jadi saya alokasikannya waktunya 3 hari sampai 4 hari. Nah, gitu Bapak dan Ibu, kenapa saya menyuruh dari media video, ya, cara pengambilan, cara nanti Bapak Ibu ngajar buat butuh ban, butuh paralon atau apa, itu kan media. Nah, sekarang ketika ngajar, medianya apa ya? PowerPoint. Ya seperti Pak Arif loh, Pak kemarin teaching lah, akhirnya kita pakai PowerPoint. Dari komen iya, saya tanya kenapa? Ya nggak menarik, katanya. Oh ya sudah, itu ceritanya. Bukan saya yang bilangnya, penguji Bapak dan Ibu yang bilangnya. Saya kan nggak muji Bapak Ibu kemarin, jadi nggak tahu. Cuma Bapak dan Ibu udah hafal karakter saya itu pasti saya cari tahu dulu awalnya. Ayo kita refresh dulu, Bapak Ibu sudah sejauh mana, sejauh mana. Ya saya cari tahu kepada para instruktur sebelumnya, para penguji sebelumnya, sehingga saya tidak salah melangkah. Begitu, ada lagi? Silahkan yang mau disampaikan. Pak Edi senyum-senyum terus, Pak Edi silahkan Pak Edi. Siapa? Iya, sama tak dengan yang dikatakan oleh Pak Arif. Memang kita dari awal itu bisa dikatakan salah start ketika membuat draft media pembelajaran. Karena yang kita buat itu hanya apa ya? Media apa yang dipakai, terus fungsinya apa? Itu maksudnya media apa, tidak menyusun yang kayak PowerPoint yang digunakan ketika presiden kemarin. Jadi bisa dikatakan media pembelajaran yang kita susun itu yang betul-betul hanya 2 yang kemarin kita gunakan pada teaching. Ya mudah-mudahan dengan bimbingan Bapak bisa menyusun media yang bagus lah ke depannya. Gitu ya Pak. Terima kasih. Amin. Satu orang lagi silakan. Siapa? Pak Azhar, Bu Septi, Pak Ilyas. Ada? Oke, kalau Pak. tidak ada, Oh, ya. Pak Azhar silakan. Baik Pak, untuk media yang Bapak kirimkan, bagi kami Pak atau saya pribadi tuh luar biasa Pak ya, karena selama ini saya untuk menampilkan seperti referensi Bapak itu hanya download template instan saja dari Google Pak. Di sini betul-betul dijelaskan bagaimana cara membuat template-nya itu, bagaimana cara membentuk shapes-nya itu membentuk seperti PowerPoint yang pada akhirnya dilihat seperti profesional yang seperti Bapak kirimkan. Ini hal baru bagi saya Pak, karena sebelumnya Pak di dokumen 1, 2, 3 itu untuk media pembelajaran kita hanya buat Pak tabel, di situ nomor media, misalnya laptop, terus fungsinya apa, itu Pak. Itu yang kita kerjakan selama dokumen 1, 2, 3. Jadi betulnya disampaikan Pak Arif bahwa kami baru membuat PowerPoint itu ketika besoknya peer teaching, malamnya kami buat Pak. Jadi itu Pak. Terus yang disampaikan juga bahwa kemarin kan kami hanya ambil luring dan blended Pak. Sedangkan peer teachingnya daring. Itu yang masalah kami Pak. Mungkin ke depan Pak, tapi ada yang mau saya tanyakan Pak, apakah besok Pak PowerPoint-nya sudah harus seperti itu Pak? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Tidak harus seperti itu hanya contoh. Ya, hanya contoh. Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Itu yang kerjakan profesional.
Suatu saat saya harapannya Bapak Ibu bisa seperti itu. Tidak besok langsung instan, ya kasihan Bapak dan Ibu, nggak bisa. Saya aja kadang-kadang butuh waktu berapa lama. Karena kalau ingin kreativitas itu nggak bisa ditekan oleh waktu, nggak bisa. Waduh besok harus selesai, nggak bisa itu, nggak bisa. Jadi silakan sebisanya Bapak dan Ibu, itu kan hanya sebagai contoh gambaran referensi saja. Saya tidak berharap Bapak dan Ibu sama seperti contoh, tidak. Itu hanya contoh sekali lagi. Nah silahkan buatlah sekreatif mungkin, ya nggak usah banyak-banyak slide-nya. Kan hanya contoh saja, misalnya ya 3-5 slide gitu. Nggak apa-apa. Toh nanti pada saat lengkapnya ketika Bapak dan Ibu kompre, Bapak dan Ibu ketika persiapan PLP, nah di situ harus lengkap Bapak dan Ibu. Kalau kasus gini kan nggak harus lengkap, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu ada unsur HOTS, TPACK, ICT, sama keterampilan abad 21. Itu loh Bapak dan Ibu. Rumus kasus 4 itu harus itu. Harus ada HOTS, TPACK, ICT, sama keterampilan abad 21. Karena harapannya kasus 4 itu, 4 itu harus ada. Ya, nggak harus seperti itu. Bisa saja Bapak dan Ibu lebih baik dari itu, saya yakin juga bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Bapak dan Ibu kreatif, Bapak Ibu pejuang, Bapak Ibu luar biasa, tinggal luangkan waktunya. Gitu kalau dari saya. Oke, ini sudah 107 menit. Ya, alhamdulillah pada malam ini sinyalnya juga stabil. Ya, walaupun ada keluar sedikit ya itu kecil. Alhamdulillah, terima kasih juga Bapak dan Ibu. Mohon izin besok Pak Taufik di rumah apa di sekolah? Pak Taufik, Pak Edi. Saya besok nggak masuk Pak. Berarti ada di rumah ya? Iya, insya Allah. Oke. Bapak dan Ibu besok itu saya jadwalnya agak padat, jadi saya harapkan besok bisa pukul 07.00 ya. 07.00 sampai 08.30. Karena 08.40 saya ada jam ngajar. Nah, ada jam ngajar 08.40, saya jam 9-nya persiapan bawa anak-anak mahasiswa UNESA latihan futsal putri. Sampai siang saya diskusi sama pimpinan jurusan. Ya. Dan siang itu saya langsung pulang karena kondisi anak saya masih demam, jadi saya akan harus banyak waktu di rumah. Jadi mohon izin besok kita mulai pukul 07.00. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi besok nggak harus selesai nggak, yang penting kita coba dulu semampunya bagaimana sih gitu. Bapak dan Ibu mampunya baru 2 slide gitu ya nggak apa-apa. Karena sekarang nggak mungkin mau ngerjakan, mungkin ya mentok sampai jam 10 istirahat lah. Jangan dipaksa lembur-lembur begadang nggak bagus ya. Lemburlah pada waktu yang tepat, begadanglah pada waktu yang tepat. Oke, itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan malam ini. Tetap semangat Bapak dan Ibu, nggak ada yang nggak mungkin. Para instruktur sebelum-sebelumnya juga saya yakin itu memberikan yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Dalam beberapa hal saya yakin juga saya masih banyak kurangnya, mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada materi LKPD ini. Saya tetap membuka forum komunikasi sampai kapanpun Bapak dan Ibu ingin bertanya terkait FPP, LKPD, insya Allah akan saya bantu. Dan pada hari ini sudah mulai memasuki materi media pembelajaran. Silahkan Bapak dan Ibu kembangkan, cari sendiri, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kebutuhan A sampai Z berbeda-beda. Oleh karena itu silahkan disesuaikan. Selamat malam, selamat beristirahat, jangan lupa makan malam bagi yang belum, jangan sampai sakit, minumnya juga yang banyak. Saat ini sedang pancaroba. Kemarin saya gantian dari ayah saya, anak saya yang kedua, sekarang anak saya yang pertama. Demam terus, demam diare. Nah, Bapak dan Ibu juga jaga kesehatan. Itu saja, tanpa mengurangi rasa hormat. Selamat malam, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Oke, amin. Selamat malam. Malam Pak.
Ya, mohon izin